Untuk persoalan nomor 1, menurut kelompok kami, untuk sistem yang lebih baik adalah sistem open loop, karena sistem ini tidak membutuhkan biaya yang mahal dan juga tidak membutuhkan peralatan yang terlalu kompleks dalam penerapannya. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya adalah sistem ini mungkin bekerja dan menghasilkan output yang tidak terlalu sesuai dengan apa yang diinginkan. Sedangkan untuk persoalan nomor 2 sendiri, pada penerapannya, untuk sistem yang dijalankan dalam mesin cuci merupakan sebuah perangkat sistem yang bekerja dengan menggunakan sistem open loop. Dikarenakan mesin cuci menggunakan timer, namun dalam kasus ini ada beberapa mesin cuci yang menggunakan sistem closed loop. Dikarenakan mesin cuci tersebut sudah menggunakan sensor pendeteksi dalam pengoperasiannya. Pada penerapannya, dalam pengatur suhu ruangan, sistemnya bekerja dengan menggunakan sistem closed loop. Dikarenakan, alat ini bekerja dengan menggunakan sebuah sensor yang dapat mendeteksi keadaan suhu ruangan sekitar. Sehingga, alat ini bisa menaikkan atau menurunkan suhu secara otomatis sesuai dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Nomor 3, tentukan komponen-komponen sistemnya, yaitu berupa input, output, plan, transducer, dan controller. Yang pertama adalah komponen-komponen sistem pada orang menunjuk benda, yaitu berpikir sebagai input, otak sebagai controller, otot dan katup untuk mengarahkan benda, dilanjutkan dengan sebuah proses, dan mata sebagai output. Yang kedua, komponen-komponen sistem pada orang mengendarai mobil, yaitu mengendarai sebagai input, selanjutnya mengontrol mobil, melakukan katup pneumatik, dilanjutkan dengan sebuah proses dan pengukuran temperatur sebagai output. Yang ketiga, komponen-komponen sistem pada robot mengambil barang, yaitu mengatur program robot yang diinginkan sebagai input, mengontrol robot, join the arm untuk mengangkat barang, dilanjutkan dengan sebuah proses dan mengukur barang sebagai output. Yang keempat, komponen-komponen sistem pada sistem mengatur level air, yaitu memilih level air yang diinginkan, mengontrol pada level air, mengatur level air, dilanjutkan dengan sebuah proses dan mengatur level air lagi sebagai output. Perkenalkan, nama saya Heri Irawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab dan sedikit menjelaskan dari soal latihan berikut ini, yaitu tentukan input, output, input sensor, output sensor, error detector, controller, actuator, dan plan. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini ada yang namanya set point. Set point di sini berfungsi sebagai input dari sistem tersebut. Di sini ada juga yang namanya power ampli yang berfungsi sebagai controller, di mana ia bertugas untuk menerima error sebagai inputnya dan menghasilkan sinyal kontrol yang menyebabkan variabel kontrolnya sama dengan set point. Sedangkan differential ampli yang berfungsi sebagai output sensor. Jadi output sensor di sini merupakan output dari error detector pada power ampli yang akan diproses lagi pada differential ampli. Ada juga aktuator yang berfungsi sebagai otot atau alat yang secara fisik melakukan perintah sesuai dengan keinginan controller. Dan yang terakhir ada motor dan juga gear yang berfungsi sebagai plan atau proses tertentu yang dikontrol oleh sistem tersebut. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kekeliruan dari pembahasan saya, mohon dimaafkan dan dikoreksi. Terima kasih.